Cuy, kita di video kali ini ngebahas chopper lagi. Kali ini warnanya biru dengan basic mesin Scorpio. Langsung aja kita review detailnya seperti apa dan konsepnya sedikit berbeda dengan chopper-chopper yang udah biasa kita bikin. Langsung aja kita review. Halo, selamat sore umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified Banyuwangi. Kali ini kita ngebahas satu unit chopper lagi dengan basic mesin Scorpio. Lagi-lagi Scorpio ya. Nggak tahu kenapa banyak banget dari semua bengkel custom manapun rata-rata Scorpio itu jadi salah satu bahan yang paling rekomen untuk dijadiin custom apapun, mulai dari chopper, British, Jebstyle, cafe racer. Banyak lah yang lain-lainnya ya, tracker dan sebagainya. Banyak banget memakai mesin Scorpio. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa sih teman-teman itu atau bengkel-bengkel custom itu menyarankan untuk ngebuild mesin Scorpio dijadiin dapur pacu di unit customnya? Ada yang tahu? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi Scorpio itu kalau menurut saya, entah ya untuk teman-teman yang lain gimana. Jadi kalau menurut saya, dari segi tampilan mesinnya itu terlihat gede dibanding motor-motor di kelasnya. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk spare part terbilang masih banyak dan harganya lebih terjangkau daripada motor-motor yang lain. Dan yang ketiga, Scorpio itu tenaganya gede, terbilang 225 cc. Jadi untuk ngebawa body chopper, tracker, Jebstyle, dan cafe racer atau yang lainnya pun dia sangat amat mumpuni. Mau di jalan datar, mau tanjakan dan sebagainya. Tenaganya Scorpio itu sedap banget cuy. Jadi basic standarnya Scorpio itu udah enak banget, apalagi ketika di custom dan mesinnya pun udah kita sesuaikan, gear set dan sebagainya, itu bakal lebih enak lagi. Langsung aja kita ngebahas motor dari pesanan salah satu customer kita, sebut saja Mawar karena nggak mau disebutin namanya ya kan. Yang pasti dari salah satu pulau deket sama Pulau Jawa lah. Saya juga nggak tahu kenapa, padahal motor koleksinya itu banyak banget orangnya, bahkan motor-motor gede. Besok kita kirim ini, rencana baliknya kita bawa X-Max sama Sportsternya Om Mawar itu tadi cuy. Jadi mau di custom sedemikian rupa sesuai permintaannya. Jadi sekalian kita kirim, baliknya kita towing 2 unit motornya gitu. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin ketika orang udah capek pakai motor besar dan sebagainya, akhirnya pengen motor-motor yang unik. Jadi buat kalian yang masih pakai chopper dengan mesin-mesin kecil, nggak usah kecil hati lah. Kita hidup itu enjoy, kita hidup itu sesuai dengan kemampuan kita, gengsi sesuai standar kita. Jadi kalau memang mampunya itu masih main di level mesin Scorpio dijadiin chopper, ya main aja di situ, nikmatin aja. Kita motoran, kita touring kemanapun sesuka hati kita, daripada maksain untuk main di cc yang gede atau moge, ntar ujung-ujungnya berat juga. Karena Om Mawar ini cuy, motor gedenya banyak banget, serius banyak banget. Tapi malah serius nih Om, mau pesen chopper pakai mesin Scorpio. Iya, kenapa nggak Harley-nya aja yang dibangun chopper gitu? Kita lepas mesinnya dan elektrikalnya, wiringnya dibangun chopper. Enggak, saya memang pengennya Scorpio. Ya mau gimana lagi ya kan, ya udahlah kita iyain aja gitu. Mungkin buat lucu-lucuan atau buat seru-seruan, buat sehari-hari lebih nyaman gitu. Langsung aja kita bahas motornya. Jadi di Enggal Modified itu biasanya bikin chopper yang pasti rigid ya. Hampir nggak pernah Enggal Modified bikin chopper softail, tapi mungkin saya pribadi bakal bikin chopper yang tipe framenya softail karena banyak banget teman-teman dari Jakarta, Jawa Tengah dan sebagainya sering ngajakin event itu motoran dan touring gitu. Jadi saya sendiri next bakal bikin yang softail. Tipe framenya rigid, basic mesin udah kita bahas, Scorpio. Nah,
Biasanya teman-teman komen kalau framenya rigid sebagainya itu di pinggang sakit, di pantat capek dan sebagainya. Tenang, sebenarnya kalian nggak pernah nyobain sih. Kalau ngomongin sakit nggak nyaman, iya, cuman nggak sesakit itulah. Karena saya sendiri pernah touring Banyuwangi Jogja itu pakai chopper XS 650 rigid juga nggak ada masalah. Tinggal kita mainin di tekanan rodanya aja cuy. Jadi tekanan rodanya seandainya biasanya kita pakai 20 PSI ya diambillah setengahnya 10 aja. Jadi ketika ada hentakan dia masih ngeredam di bagian rodanya gitu. Apalagi motor ini tipe joknya kita kasih per. Udah ini nyaman banget, rasanya kayak motor pakai tipe frame soft-tail atau motor-motor standar pakai suspensi. Jadi ketika pakai per itu serius nyaman banget. Kalau saya sih pribadi lebih suka yang joknya langsung nempel di sasis dan spakbor gitu. Untuk tangki kapasitasnya lumayan banyak. Kita pakai bahan galvanis dengan ketebalan 1,2 mili, kapasitas total kurang lebih hampir 7 liter ya, kurang lebihnya 6 sampai 7 liter. Kita nggak pernah isi full pasti gitu. Untuk stangnya juga beda lagi, kita stang pakai stang orang-orang bilang hanger karena tinggi lebar gitu, ala-ala kayak stang British. Ini nyaman banget dipakainya. Jadi posisi ridingnya tuh, saya yang tinggi 165 under 170 itu masih serius nyaman banget. Jadi posisi ridingnya itu tegap, enak. Nah, kalau stangnya mau dimajuin atau gimana bebas, terserah kalian gitu. Untuk posisi footstepnya juga menyesuaikan, jadi nyamannya kalian seberapa. Karena gini ya, nyamannya orang itu beda-beda. Seandainya nih teman-teman tingginya 180, footstep bisa nih kita majuin kan, sama saya beda 15 cm. Footstep bisa kita majuin gini, tapi bisa juga ketika kita pakai footstep itu terlalu maju malah nggak nyaman. Teman-teman mungkin tahu ya, choppernya Vincent, dia itu footstepnya nyaris lurus dengan lutut. Jadi posisinya agak gini, kayak orang nongkrong gitu. Nah itu balik lagi ke nyamannya. Padahal Vincent itu ya mungkin tingginya 180-an loh ya. Balik lagi ke nyamannya kalian aja. Untuk bagian depan udah pasti ya, chopper itu identik dengan Springer. Kalau tanpa Springer itu rasanya kayak bukan chopper, tradisional chopper atau chopper apalah bahasanya teman-teman gitu. Jadi kalau saya pribadi memang ngerekomin chopper itu ya depan pakai Springer. Kalau ngomongin nyaman, nyaman. Tapi kalau dibilang lebih nyaman mainnya ngayunnya dengan shock depan teleskopik, saya lebih menyarankan pakai teleskopik. Jadi gimana ya, itu balik lagi ke kebutuhan kalian. Dan kalau kalian suka dengan motornya itu udah pasti nyaman deh, mau kemana aja nggak ada masalah gitu. Dengan finishing kita pakai bahan dural tanpa ada kuningan ya, jadi memang dibikinnya itu simple banget. Motor ini nggak terlalu aneh-aneh, nggak terlalu mencolok. Finishing chrome, rangka kita cat warna biru, dan tangki ada warna merah, biru, gold dengan motif pin strip gitu cuy. Di belakang ada motif juga simple banget dengan warna gold. Masih ditambah lagi ada sisi barnya simple banget, cuman tiang dari bawah naik ke atas, jadi bracketnya spakbor, naik lagi dilingkarin, udah sesimpel itu. Lampu kota belakang aman, knalpot udah pastilah chopper free flow dari depan langsung ke belakang. Langsung aja kita coba hidupin ya, semoga ada bensinnya. Oh ada cuy, suaranya ada ngebasnya, ada berisiknya. Kalau digas udah pasti berisik banget. Kalau di ruangan di telinga sakit cuy. Nah kalau seandainya teman-teman mau bikin chopper dengan modelnya knalpotnya free flow, cuman suaranya nggak begitu kasar atau pecah kayak gini, tinggal di dalamnya itu kita pasang dengan DB killer gitu, jadi suaranya nggak terlalu berisik cuy gitu. Lanjut lagi untuk lampu depan klasik, nyalanya kuning, bebas sih. Kalau saya lebih suka LED yang nyalanya terang putih gitu. Dilengkapi dengan disc brake depan belakang ya, biar lebih aman.
Ini masalah request aja, mau dibikin double disc depan belakang atau bagian belakangnya aja boleh. Untuk tromol kita pakai KLX, kita poles velg depan belakang, kita poles juga. Yang depan ukuran 160 ring 21 inci, dan yang belakang kita pakai ukuran velg 350 ring 17, dan ban belakangnya 450, ban depannya 300 Swallow klasik. Ini ada lagi nih, kita kasih lihat ya. Jadi bagian depan nih teman-teman, ada PHS. Itu fungsinya untuk apa? Biasanya kalau tanpa ada PHS dan di depan dikasih disc brake, itu ketika direm ngangkat cuy. Nah, hati-hati ketika kalian pasang PHS untuk pegangan bracket kaliper di depan, pastikan posisinya benar. Kalau nggak benar, dia di rem nggak ngayun, jadi dia berhenti kayak sok depan kayak mati gitu. Nah, ini kita rem, set. Nah, ini masih main cuy. Jadi posisinya itu sangat menentukan nyaman nggaknya Springer kalian. Kalau tanpa PHS bisa, cuman ketika direm pasti ngangkat. Kayak motor-motor, kalian tahu nggak sih C70 lama forknya, ketika kita rem itu stang ngangkat gini cuy, gitu, Willy gitu. Kalau ini nih, kita rem, Springernya berfungsi dengan lembut dan nyaman gitu. Jadi untuk pemakaian sehari-hari dan sebagainya lebih nyaman. Jadi itu di bagian mana sih PHS bracket kaliper ini, tarik ke belakang, itu langsung kita buatin dudukan di Springernya ini. Jadi posisi ini sangat menentukan, ada ukurannya cuy gitu. Untuk yang lain spakbor belakang full ya, dari hampir 3/4 lingkar roda, jadi full sampai di belakang aki cuy. Nih, kita spakbor pakai plat galvanis dengan ketebalan 1,2 mili juga. Untuk tipe framenya terserah kalian mau bikin frame dengan pipa ukuran berapa, bebas. Kalau kita sendiri pakai ukuran 2 inci untuk frame utamanya, yang bawahnya 1,5 inci dan 1 inci untuk ke belakang sampai di bagian armnya ini gitu. Oke, saya rasa review kali ini udah cukup ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan share. Terima kasih banyak, semoga video-video dari kita bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua. Dan selamat sore umat manusia.